Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya hormati para pengurus masjid Al-Azhar, Pak Imam, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kata yang paling tepat, yang paling pantas untuk kita ucapkan karena atas segala ridho, berkah, taufik, inayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa hadir di tempat yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah isya dan insya Allah dilanjutkan dengan tarawih dalam suasana bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah ini. Bapak Ibu, para jamaah, adik-adik yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada pengurus masjid dan para jamaah semua. Ketika saya masuk di masjid ini luar biasa indah. Itu pertanda bahwa komitmen kita, kebersamaan kita, ukhuwah kita di sini terjamin. Karena tidak mungkin masjidnya bisa sebaik ini kalau kita tidak punya komitmen, kita tidak punya ikatan ukhuwah yang kuat. Bapak Ibu dan jamaah yang saya hormati, kita juga patut menyampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir, membawa risalah kebenaran, dan bahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak hanya mengagungkan bagi umat Islam, tetapi mengagungkan bagi dunia. Ada seorang ahli namanya Mikhail Haq yang menulis siapa orang yang berpengaruh di dunia, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Mikhail Haq itu adalah seorang keturunan Yahudi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Mikhail Haq menempatkan Rasulullah Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia pada urutan nomor 1. Itu pertanda bahwa pengakuan terhadap Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya oleh kita umat Islam, tetapi juga oleh umat-umat yang lain. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Rasulullah, sekaligus juga sebagai bentuk dari pesan saya kepada semua umat muslim yang ada di lingkungan masjid ini. Ada 3 hal yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai pribadi muslim. Kita sebagai pribadi muslim, sekali lagi saya garis bawahi, pribadi muslim berarti orang per orang, bukan keluarga muslim, bukan juga orang muslim, umat muslim itu banyak jamak, tapi ini adalah pribadi muslim. Masing-masing kita punya tanggung jawab 3, minimal 3. Yang pertama, kita ini disebutkan sebagai umat dan wahidah, umat yang satu. Jadi kita ini umat yang satu. Jadi jangan lagi membuat firqah-firqah, membuat faksi-faksi, membuat perdebatan-perdebatan yang kemudian memecah belah kita.
perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita terima sebagai suatu keniscayaan. Karena perbedaan itu memang datangnya dari Allah. Tidak bisa kita mau samakan semuanya. Tetapi yang terpenting bahwa kita harus menjaga persatuan kita. Hari ini kita di masjid, ini adalah wujud dari persatuan kita. Kita datang, kita duduk, berhimpitan. Ketika kita mau sholat juga, kita atur safnya rapat. Itu menunjukkan kebersamaan, persatuan, ukhuwah Islamiyah kita. Bahkan tidak hanya terbatas pada ukhuwah Islamiyah, kita juga diminta untuk melakukan hubungan dengan sesama manusia, ukhuwah Islamiyah. Jadi bahkan juga hubungan kita dengan alam semesta. Ini kalau kita semua pribadi muslim taat, tunduk, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW, maka pasti tidak akan bisa menggoyahkan semangat kebersamaan kita. Yang kedua, tugas kita yang kedua, tanggung jawab kita yang kedua, di dalam Al-Quran juga disebutkan kita ini sebagai khairul umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik yang harus menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada hal-hal yang baik dan menolak hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab muslim. Tapi kalau ada di hadapan kita ada hal-hal yang tidak baik, kita diam-diam saja. Ada saudara kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik juga, kita diam-diam saja. Berarti dilakukan komitmen keislaman kita. Atau kita tidak saling mengingatkan kalau ada saudara kita yang melenceng begitu, kita memang tidak harus memaksakan, tapi kita disuruh, ya, dalam ajaran Islam kita disuruh kita untuk saling mengingatkan kepada kebaikan. Ini umat yang baik. Umat yang baik juga kita memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya, oleh karena itu, ya, menurut mantan presiden kita, Presiden B.J. Habibie, kalau mau menjadi umat yang baik, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan. Ada 5 yang harus kita perbaiki, ya, yang disebut dengan 5K. K yang pertama itu kualitas iman dan takwa. Kita harus perbaiki kualitas iman dan takwa kita. K yang kedua adalah kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa kita hanya mengandalkan iman dan takwa saja, tapi kita juga butuh ilmu pengetahuan dan teknologi. K yang ketiga adalah kualitas kerja. Kalau iman dan takwanya bagus, ilmu pengetahuan dan teknologi bagus, maka sudah dipastikan insya Allah kerjanya juga bagus. Kalau iman dan takwa bagus, ipteknya bagus, kerjanya bagus, maka muncul K yang keempat, kualitas karya, hasil kerja kita juga akan bagus. Jadi kalau seorang mahasiswa, ya, di kampus, dia rajin masuk ke kampus, seorang pedagang, ya, dia di pasar, dia berdagang dengan jujur, seorang pemimpin, dia melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan adil, itu berarti kerja dan karya kita pasti akan bagus. Kalau 4K ini sudah kita wujudkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kualitas yang kelima, yaitu kualitas hidup, ya, kualitas hidup kita. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semua, yang ketiga yang juga menjadi tanggung jawab kita, kita tahu bahwa Rasulullah itu diberikan mandat. Ya, di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah putus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena kita ini pengikut Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah sudah tidak ada di muka bumi ini, sudah pergi meninggalkan kita, berarti kita harus men-take over tanggung jawab itu. Kita harus sebagai umat muslim, kita punya tanggung jawab untuk men-take over, melanjutkan perjuangan Rasulullah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Saya tadi katakan di awal, ya, seorang yang Yahudi mengakui kehebatannya Rasulullah.
Dan pertanyaan sekarang, bagaimana kita umat saat ini? Apakah kehadiran kita di suatu majelis misalnya, kemudian orang semua bahagia, ya, si fulan datang, bahagia orang. Atau ketika kita tidak datang, orang bertanya, di mana si fulan itu? Itu baru namanya kita menjadi rahmat. Tapi kalau kemudian kita datang, orang takut, hati-hati nih, ya, hati-hati nih, ada mibatiknya, ya, baik-baik nih, bahaya tuh, pengacau datang, mau jadi rahmat apa kayak begitu? Jadi pandangan persepsi masyarakat terhadap keumatan kita ini harus kita tunjukkan bahwa Islam itu damai. Islam itu agama yang mengayomi semua. Jangan sebaliknya. Dan kita ada di suatu tempat orang merasa genap. Kalau kita ada sini hari ini, kita ada di sini semua berkumpul. Ada yang tidak datang, ada yang tanya di mana. Si Rijal itu di mana? Ya. Tapi kalau dia Rijal datang tidak datang juga sama saja, tidak ada yang tanya. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah benar kita sudah menjadi rahmat atau tidak? Ya. Jadi ini kesempatan kita untuk melakukan muhasabah, merenungkan apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan keseharian kita. Jangan sampai ada image bahwa umat Islam itu identik dengan anarkisme, suka bikin kacau. Umat Islam itu yang teroris-teroris itu umat Islam. Tugas kita sebagai masing-masing pribadi muslim tunjukkan bahwa tidak seperti itu. Ya. Apa yang dilakukan oknum-oknum itu bukan ajaran Islam. Ya, kita jaga daerah kita ini, wilayah kita ini provinsi baru 1 tahun 4 bulan menjelang 4 bulan, butuh energi yang besar untuk membangun suatu fondasi yang kuat. Ya, jadi saya mohon setiap umat Islam ini berkewajiban untuk tadi menjadi berkat, ya, menjadi rahmat bagi orang lain, apalagi dalam suasana bulan Ramadan seperti ini, ya, saling bantu membantu dan sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya izin 2-3 menit ini menyampaikan ada program yang sudah saya canangkan, yang juga di situ ada hak-hak dari Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin belum mendapatkannya. Ada program saya sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya, namanya Paitua. Paitua ini bukan untuk orang-orang tua saja, bapak-bapak saja. Ya. Paitua ini juga untuk Paitua juga, ya, ibu-ibu di belakang sana. Ya, namanya Paitua itu artinya perlindungan hari tua. Jadi bukan Paitua bapak tua begitu ya. Nanti bapak tua marah juga, memang bapak tua saja kan. Kalau tidak ingat bapak-bapak tua ini, bapak tua. Ya, Paitua itu perlindungan hari tua. Jadi setiap orang, setiap penduduk di Provinsi Papua Barat Daya yang usianya 65 tahun ke atas, setiap bulan pemerintah memberikan santunan tunai langsung 250.000 per orang per bulan. Ya, anggap saja itu tambah-tambah uang saku gitulah. Ya, ini sudah dimulai 6 bulan yang lalu. Ada yang sudah terima buku tabungannya, isinya sudah 1,5 juta. Saya tidak tahu bapak-bapak yang sudah usia 65 tahun yang ada di sini atau mungkin ada di rumah sana itu sudah dapat atau belum. Kalau belum, dia KTP-nya harus di sini, ya. Tidak bisa KTP Maluku bawa ke sini, ya. Tidak bisa KTP dari Seram sana kan bawa ke sini, tidak bisa. Ya, KTP Makassar bawa ke sini tidak bisa. Harus KTP sini, niknya nik sini, ya. Itu baru tiap bulan dapat 250.000. Kalau belum dapat, coba dicek ke BRI terdekat, tanyakan mereka apakah nama saya sudah terdaftar atau belum. Tunjukkan KTP-nya, NIK-nya, supaya didata, supaya Bapak Ibu mendapatkan haknya tiap bulan uang masuk di tabungan Rp250.000. Ya. Yang kedua, ada program lagi
Saya kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja bagi para pekerja yang tidak menerima upah tetap, ya, buruh, kemudian petani, nelayan, tukang ojek, ya, dan ada sekian banyak yang lain itu. Saya sudah terdata, ya, tahun ini sudah terdata 52.000 orang. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ada yang sudah dapat itu atau belum, sudah dapat kartu BPJS Tenaga Kerja atau belum. Karena saya sudah bayar itu ke BPJS Tenaga Kerja lebih dari 10 miliar untuk menjamin penduduk di Provinsi Papua Barat Daya ini. Apa manfaatnya? Kalau ada yang sakit, kecelakaan, bisa pergi berobat, bawa kartu itu BPJS Tenaga Kerja. Kalau ada yang meninggal, dapat santunan 42 juta, dan anaknya 2 orang itu dikasih beasiswa sampai perguruan tinggi. Nah, ini hak dari penduduk di Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Saya khawatir jangan sampai itu sudah kita data, tapi Bapak Ibu tidak mendapatkan itu. Ya, jadi tolong dicek apakah Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum. Tahun ini saya minta kepada staf saya untuk menambahkan lagi komponen para imam, ya, para imam, para pamor, dan juga pendeta dan pastor. Karena Pak Imam juga dirawat juga. Ya, Pak Imam kita kan biasanya pakai motor. Sebentar dipanggil tahlil di sana, Pak Imam pergi di sana, belum selesai di sana sudah telepon punya lagi Pak Imam mampir di sini, Pak Imam balik lagi ke sana di motor. Kita waspada, kita ikhtiar. Kalau terjadi insiden, kecelakaan atau apa dan sebagainya, sudah ada jaminan, dan itu tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap rakyatnya. Dan itu sudah dimulai. Ya. Besarannya juga sama, ya, saya bilang tadi lebih dari, kalau yang tadi yang Papua itu kita sudah siapkan dana itu dari provinsi 40 miliar, ya, untuk tabungan kasih itu yang usia itu. Kalau yang ini lebih dari 10 miliar BPJS Tenaga Kerja ini. Yang ketiga, saya juga sudah menandatangani kerjasama dengan 10 rumah sakit terbesar di Indonesia. Rumah sakit Harapan Kita untuk jantung, Rumah sakit Darmais untuk kanker, ya, Rumah sakit Cipto yang ada di Jakarta, Rumah sakit Muhyiddin Sudirohusodo yang ada di Makassar, dan ada rumah sakit lain di Jogja, ya, dan sebagainya, di Surabaya, di Bali. Ya. Ini sudah saya tanda tangani MOU-nya. Untuk apa? Yang pertama, bahwa mereka akan membantu kita. Ya. Sekarang sedang dibangun itu instalasi jantung di rumah sakit JP John Wanane, ya, John Pitt Wanane di Aimas. Itu sedang dibangun instalasi untuk jantung. Ya, insya Allah bulan Juni begitu sudah bisa kita operasi untuk pasang ring itu di sini, tidak usah pergi ke jauh-jauh ke Makassar, tidak usah pergi ke Jakarta. Ya, apalagi kita kalau pergi begitu pengikut banyak juga. Ya, satu orang yang sakit, yang ikut 5 orang. Ya, nanti semua datang minta uang di pemerintah, pusing juga kepala kita. Jadi kita siapkan di sini. Itu ada di rumah sakit yang Wanani. Kemudian kita sudah mempersiapkan di rumah sakit Selebe Solo. Itu akan menjadi pusat untuk pengobatan kanker, ya, dan sedang dipersiapkan lagi untuk hemodialisa, cuci darah. Ya, jadi kalau yang sakit ginjal, yang mau cuci darah, tidak usah pergi lagi ke Makassar, jauh-jauh sana, karena di sana Papua ini yang cuci darah hanya ada itu di Jayapura saja. Tempat lain semua tidak ada. Karena itu kita sedang usahakan, ya, mohon doanya dalam waktu yang tidak terlalu lama
barang itu juga bisa selesai. Sehingga kalau ada yang sakit, ya, mau cuci darah, pergilah saja ke rumah sakit Seribu Solo. Ya, operasi kanker sudah bisa dimulai di sana kalau ada yang kanker. Ya, dan nanti akan kita kembangkan lagi ya, sampai nanti ada rumah sakit kita di sini, rumah sakit rujukan nasional yang akan kita bangun nanti di sini. Tapi sementara sebelum ada rumah sakit kita itu, maka kita akan mengoptimalkan ini dan nanti tenaga-tenaga dokternya itu dari sana, ya, dari harapan kita. Jadi sama saja kita ke Jakarta, juga dokter-dokter itu juga yang tangani. Kita juga sudah kirim itu perawat-perawat kita, tenaga medis kita untuk belajar di sana. Ya. Kemarin ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, dan mereka kembali untuk melaksanakan tugas itu di sini. Ya. Jadi ini paling tidak ada 3 hal penting terkait dengan tugas saya ya, sebagai PJ Gubernur di sini di dalam memberikan jaminan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ada satu lagi, insya Allah nanti bulan Mei atau Juni kita juga akan launching yang namanya pendidikan vokasi kerjasama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Universitas Cendrawasih. Apa bidangnya? Bidang-bidang yang terkait dengan potensi yang kita miliki. Jadi supaya anak-anak kita, adik-adik kita jangan semua menjadi PNS. Ya, saya nanti bekerja sama tanda tangan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Kalau dia butuh tenaga untuk perminyakan, maka masuklah di sekolah vokasi kita untuk bidang perminyakan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian ada yang 1 tahun tergantung dari kebutuhannya. Kemudian ada yang pariwisata. Saya pergi ke Raja Ampat, masa orang membersihkan itu alat selam, itu saya bukan dari kita. Ya, orang datang dari Labuan Bajo sana. Apa kita tidak bisa bersih-bersih barang itu? Ya, saya tanya sama pemiliknya, ini kenapa tidak bisa orang kita? Dia bilang, Pak, ini butuh skill, butuh keterampilan, karena ini bahaya. Kalau dia cuci salah, ada yang bocor, orang pakai menyelam di bawah tidak naik-naik kan? Ya, jadi betul juga. Kalau begitu, oke, kita persiapkan kita punya anak-anak supaya bisa cuci barang itu. Masa cuci itu saja kamu datangkan orang dari Labuan Bajo, ya. Nah, makanya kita launching nanti siap yang anak-anak muda yang tamat-tamat SMA, ya, yang mau mendapatkan pendidikan vokasi, dan ditunggu informasinya akan ada penerimaan. Ya, kita mulai terima tahun ini. Ya, saya minta tahun ini harus terima. Ya, terima mahasiswanya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ya, jadi tergantung nanti bidang apa yang mau dia dukuri sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita cetak yang disekolahkan, tapi keluar dia sudah dapat pekerjaan. Karena kita sudah kerjasama nanti dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Jadi dia tidak nganggur lagi. Ya, karena pengangguran kita di kota di Papua Barat Daya tinggi Bapak Ibu. Ya, lebih dari 6%. Di Indonesia ini hanya 5,2%. Ya, kita 6,4%. Jadi tinggi tingkat pengangguran kita. Oleh karena itu butuh tadi ya, masuk vokasi supaya langsung bisa kerja, supaya ada penghasilan, jangan sampai semua masuk ASN, kemudian susah nanti. ASN terbatas. Ya, walaupun ada kabar gembira, sebelum saya akhiri ini ada kabar gembira untuk mencari kerja, maka sarjana terutama ini, ya akan ada penerimaan pegawai, ya, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya, di satu Indonesia ini. Nanti tesnya itu di bulan Mei. Ya, jadi sekarang kamu sudah siap-siap, kamu punya surat-surat, nanti daftar, tapi mohon maaf, siapkan diri baik-baik, karena sistem itu yang bilang CAT, ya. Jadi kalau ikut ujian di dalam, nilai sudah langsung keluar. Jadi tidak ada lagi main-main mata, ya. Jadi harus persiapkan diri baik-baik, karena diikut di dalam begitu, di depan monitor sudah ada berapa nilaimu sudah keluar langsung. Selesai dari dalam, kau sudah bisa lihat kau ranking berapa, ya.
Mau diterima misalnya hanya 4 orang, kalau ranking 5, mohon maaf tidak bisa. Ya, yang berdua beda 1 saja bu. Tetap tidak bisa. Ya, jadi persiapkan surat-suratnya untuk Papua Barat Daya. Ya, itu rencananya hanya sekitar 800 orang. Nanti kota ada lagi, mungkin 1000 lebih ya. Kabupaten dari Masana ada juga, di macam-macam ini ada, semua ada di masing-masing kabupaten lagi semua. Dan itu akan tesnya serentak, satu Indonesia, tesnya serentak, jadi tidak bisa hari ini kau tes di sini, besok kau terbang ke Ambon, atau kau bayar pergi ke geser sana, ke Serang kan, di mana itu, kau tes di sana tidak bisa, ya, tesnya bersamaan semua, satu Indonesia. Jadi kalau sudah tes di sini, ya di sini saja, tidak bisa pergi tes di tempat lain lagi. Ini yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, saya mohon kita semua juga, mau saya sampaikan terima kasih juga ya, pemilu sudah selesai dan semua aman, ya, partisipasinya juga bagus, 81% lebih, ya, sudah ada calon-calonnya, tadi sudah disebutkan satu begitu yang sudah terpilih, ya. Syukur alhamdulillah, yang belum terpilih sabar, ya, jangan emosi, tenang-tenang saja, ada waktunya karena semua itu Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan tidak akan, Allah tidak akan membebani satu orang, satu kaum melampaui kemampuan orang itu menitunya. Jadi kalau ada cobaan belum lolos di DPR, sabar, yakin bahwa saya bisa hadapi ini masalah ini. Ya, jangan cepat lempar handuk ya, kemudian menyerah, bikin kacau-kacau lagi atau stres, karena stres itu tetangganya dengan stroke. Stroke itu tetangganya dengan stroke. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Ya. Ya, tadi Pak pengurusnya mana Pak polisi tadi, ya, ya nanti yang mau dibangun itu kasih tahu ya, ya sebagai bentuk dari kontribusi saya. Ya, kontribusi saya yang katanya ada yang mau dibangun di depan situ, tambahan di depan, ya, segera kasih informasi, nanti kita bantu ya, supaya menambah lagi suasana masjid ini yang tidak hanya menjadi tempat sembahyang saja, tempat sholat saja, tapi di sini adalah merupakan pusat pengembangan peradaban, terutama peradaban Islam. Di dunia ini sekarang hanya ada 2 peradaban. Dulu kan ada peradaban Barat dan Timur. Ya, Barat itu dikuasai sama Amerika, yang Timur itu dikuasai sama Uni Soviet. Sekarang itu tidak ada. Yang hanya ada di dunia ini diakui sama para ahli itu hanya ada 2 peradaban. Peradaban Barat sama peradaban Islam. Ya, jadi mari kita bangun peradaban ini, kita tunjukkan sesuai dengan nilai keislaman kita, bahwa kita ini agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.